Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di sesi praktikum kita untuk minggu ini. Materi yang akan kita pelajari adalah dasar statistika yang sangat penting yang sering kita temui di kehidupan sehari-hari, yaitu probabilitas, permutasi, dan kombinasi. Sebelum menghitung peluang, kita harus paham dua istilah dasarnya. Yang pertama itu adalah ruang contoh dan kejadian. Anggap saja ruang contoh ini sebagai semesta dari sistem kita. Ini adalah himpunan semua kemungkinan hasil dari suatu percobaan. Sedangkan kejadian adalah kumpulan beberapa titik dari ruang contoh tersebut atau himpunan bagian spesifik yang sedang kita observasi. Syarat penting dalam komputasi ini adalah hasil percobaannya terhingga dan saling lepas. Lalu apa itu peluang? Secara matematis, peluang kejadian atau PE didapatkan dengan cara membagi baik kemunculan kejadian yang kita amati, NE, dengan total seluruh hasil yang mungkin terjadi, NS. Nilai peluang selalu berada di skala angka 0 sampai 1. Angka 0 berarti mustahil terjadi, sedangkan angka 1 berarti kejadian itu mutlak pasti terjadi. Dalam peluang, kejadian bisa saling berinteraksi dan kita membaginya menjadi dua. Yang pertama, kejadian yang bersinggungan atau sembarang. Artinya ada elemen yang tumpah tindih. Agar tidak dihitung double, rumusnya harus dikurangi oleh irisan. Oh, ini harusnya tambah ini. Yang kedua adalah kejadian saling lepas atau mutually eksklusif, di mana kejadian A dan B tidak akan pernah terjadi bersamaan. Di sini irisannya adalah 0 sehingga rumusnya cukup seperti ini. Ada juga konsep sebab akibat peluang. Jika kejadiannya bebas atau independen, hasil suatu kejadian tidak memengaruhi kejadian lain. Contohnya itu melempar dua buah dadu. Sebaliknya ada peluang bersyarat atau dependen. Contohnya mengambil kelereng di toples tanpa mengembalikannya lagi. Peluang kedua tentu akan berubah karena jumlah kelereng yang kita ambil tadi di toples sudah berkurang. Konsep ini tuh bakal kepake saat kita memilih sampel penelitian. Ada probability sampling yang sifatnya adil dan acak, seperti sampling sistematik atau cluster, di mana setiap anggota punya kesempatan yang sama untuk terpilih. Sedangkan non-probability sampling lebih mementingkan kebijaksanaan subjektif peneliti, sehingga tidak semua elemen punya kesempatan yang sama. Sebelum masuk ke rumus, kita kenalan dulu dengan fondasinya, yaitu aturan perkalian N kali N. Singkatnya itu, jika dua peristiwa saling digabungkan, total peristiwa yang mungkin adalah hasil kali dari keduanya. Sekarang kita bahas permutasi. Kata kuncinya itu satu, urutan mutlak diperhatikan. Bayangkan gembok angka koper. Kombinasi angkanya itu 1, 2, 3 akan sepenuhnya berbeda kalau posisinya itu dibalik. Kalau kita nyusunnya benar, 1, 2, 3 itu dia kuncinya bakal kebuka. Sedangkan kalau nggak salah angkanya, walaupun angkanya benar tapi urutannya kebalik, itu dia nggak akan bisa kebuka. Untuk menyusun seluruh objek yang unik, kita pakai faktorial n. Jika menyusun sebagian objek, rumusnya itu P n, K sama dengan n faktorial dibagi n kurang k faktorial. Nah, kalau di dalam objek tersebut ada barang-barang yang kembar atau identik, kita pakai pembagian grup, yaitu total objek dibagi faktorial elemen yang identik tersebut, supaya urutan elemen yang sama persis tidak terhitung ganda. Kebalikan dari permutasi tadi, ini tuh adalah kombinasi. Di sini urutan itu tidak diperhatikan. Bayangin kalau kalian mau membuat jus atau fruit salad. Kalian mau masukin apel dulu, pisang dulu, atau cherry dulu, ataupun kebalikannya, itu tuh hasilnya tuh bakal tetap jadi produk yang sama. Karena urutan yang gak penting, rumus kombinasi itu punya tambahan filter di bagian bawahnya, yaitu dibagi lagi dengan k faktorial. Rumusnya itu jadi seperti ini, untuk menghapus semua urutan. Supaya nggak tertukar, kita bisa lihat contoh di bawah ini.
Dari 3 huruf A, B, dan C, kita pilih dua. Kalau ditanya permutasi, ada 6 cara karena AB sama BA itu dihitung sebagai dua hal yang berbeda. Tapi kalau misalnya ditanya kombinasi, hanya ada 3 cara, yaitu AB dan BA. Ya, yaitu AB, AC, dan BC. Karena AB dan BA itu dianggap sebagai satu kombinasi yang sama. Selanjutnya kita lanjut ke soal latihan. Yang pertama itu ada 9 orang berebut 5 kursi. Tapi satu orang sudah pasti duduk di kursi tersebut, di kursi khusus. Berarti tersisa 8 orang untuk 4 kursi. Artinya kita pakai permutasi 8,4 dan hasilnya itu adalah 1680. Untuk soal yang kedua itu mengambil 4 kelereng dari 10 kelereng di kantong. Urutan pengambilannya ini tuh nggak penting, yang penting itu jumlahnya itu 4. Kita pakai rumus kombinasi C kombinasi 10,4 itu hasilnya itu 210. Lalu untuk soal yang ketiga, ini tuh ada 6 orang duduk di meja makan berbentuk lingkaran. Ini tuh disebut permutasi melingkar atau siklis. Rumusnya itu adalah N dikurang 1. Sehingga N dikurang 1 faktorial itu kan 5 faktorial. 5 faktorial itu hasilnya 120. Jadi ada 120 cara posisi duduk. Demikian penjelasan tentang probabilitas, permutasi, dan kombinasi. Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.